Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam mata kuliah membahas kitab usul fikih untuk mahasiswa semester 7 di prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah ini dan berarti merupakan video yang ketiga untuk pembahasan kitab Waraqat ini. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai definisi usul fikih. Bahwasanya usul fikih itu memiliki dua definisi. Yang pertama definisi secara urutan kata, bahwasanya usul fikih terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai definisi dari sisi yang kedua, yaitu dilihat dari usul fikih sebagai sebuah bangunan keilmuan. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai aqsamul kalam, karena memang usul fikih temanya salah satunya adalah pembahasan mengenai kebahasaan. Baik, mari kita mulai. Sekarang berada di halaman keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharaini amin. Wa usulul fiqh. Adapun usulul fiqh sebagai sebuah keilmuan, sebagai sebuah bangunan keilmuan tersendiri yang mandiri daripada keilmuan yang lain. Allazi wudi'a fihi hadhil waraqat, yang mana dibuatkan di dalam ilmu ini apa hadhil waraqat, buku waraqat ini. Jadi kitab waraqat ini dibuat di dalam ilmu usul fikih ini. Definisinya adalah turukuhu. Turukuhu ay turukul fiqh. Turuk itu adalah kata jamak atau plural dari kata torik, ya artinya jalan. Tapi di sini bisa menggunakan menggunakan arti lain seperti turukuhu, jalan-jalannya atau landasan-landasannya. Turukul fiqh berarti landasan-landasan fikih. Dari mana fikih itu muncul gitu kira-kira. Ala sabilil ijmal, secara global gitu. Nanti pada bagian di bawah ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli beliau menjelaskan apa perbedaan antara fikih dengan usulul fiqh. Perbedaan antara usul fikih itu adalah melihat fikih dari sudut pandang ijmal, dari sudut pandang global, sedangkan fikih itu dari sudut pandang yang spesifik. Nah, di sini kita lihat pembahasan usul fikih diantaranya seperti kamutlaqil amri. Seperti dalam usul fikih kita akan membahas mengenai perintah. Yang dibahas adalah perintahnya dan menjadikan tema-tema fikih itu hanya sebagai contoh saja. Tapi yang menjadi pembahasan utama adalah perintah. Seperti yang kemarin kita bahaskan, hukum syariat datang dari Allah, al-ahkamu syariah yang datang dari Allah itu datang dalam bentuk perintah atau larangan atau pemberian pilihan. Kan tema utamanya adalah itu, perintah. Sedangkan poin-poin permasalahan-permasalahan fikih itu hanya menjadi contoh saja. Karena nanti kita akan membahas mengenai perintah secara khusus, al-amr secara khusus beserta kaidah-kaidahnya. Nah, permasalahan fikih itu hanya disebutkan sebagai contoh saja. Jadi kan kita membahas fikih itu secara global aja. Jadi bukan tema, bukan masalah-masalah fikihnya yang dibahas, tapi adalah apa yang mengikat dari masalah-masalah itu, yaitulah kaidah fikih, kaidah usul fikih. Jadi ini yang dimaksud dengan ijmal, yang dimaksud dengan secara global, garis besarnya, bukan secara permasalahan fikih, secara spesifik masalah permasalahannya. Begitu juga wan nahyi, yaitu tentang larangan. Terus kemudian kita juga akan membahas mengenai wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan membahas dengan tujuan untuk nanti ketika Rasul melakukan ini maka hukum untuk kita apa gitu. Bukan itunya. Tapi yang dibahas dalam usul fikih adalah perbuatan Rasul itu jika diklasifikasikan
bisa menjadi berapa klasifikasi. Rasul kan seorang rasul. Perbuatannya adalah syariat. Tapi Rasulullah SAW juga adalah seorang manusia. Nah, yang menjadi permasalahan nanti ketika Rasulullah SAW melakukan sesuatu, apakah perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan manusiawi atau memang perbuatan seorang rasul? Ketika Rasulullah SAW makan seperti biasa, minum sambil berdiri atau yang lain, itu ya makan dan minum itu kan urusan manusia. Apakah itu kemudian menjadi landasan hukum atau itu merupakan suatu bayanus syar'i, penjelasan tentang suatu hukum? Itu kan kita akan membahasnya dalam pembahasan fi'lin Nabi SAW. Terus kita juga akan membahas mengenai al-ijma'. Terus kita akan membahas mengenai al-qiyas. Lalu kita akan membahas mengenai al-istishab. Ini sejumlah argumentasi, sejumlah dalil yang menjadi hujjah untuk menjadi landasan hukum bagi fikih nantinya. Nah, dari sudut apa hal-hal yang ini dibahas? Tentang amar, tentang nahi, tentang fi'il nabi, tentang ijma, qiyas, istishab. Dari sudut apa? Min haitsul bahsu. Dari sudut pandang pembahasan mengenai awaliha ini yang pertama adalah mutlaqul amr. Ha itu kembali, huruf ha di sini adalah dhamir, itu kembali kepada perkara-perkara yang di sini. Awaluha yang pertama kan berarti ini mutlaqil amr. Bi anna mutlaqal amri lil wujub, bahwasannya mutlak amr, bahwasannya suatu perintah yang tidak ada keterangan lebih lanjut itu berarti menunjukkan kewajiban. Wasani bi annahu lil hurmah. Dan yang kedua atau maksudnya an-nahi di sini bi annahu lil hurmah, itu adalah menunjukkan kepada keharaman. Kalau misalkan larangannya itu tidak disertai dengan dalil yang lain. Wal baqi, dan sisanya, berarti yang sisanya adalah ini fi'lun nabi, terus al-ijma, qiyas dan istishab. Bi annaha hujajun. Bahwasanya hal-hal yang tadi itu adalah hujajun. Apa itu hujaj? Hujajun itu adalah jamak dari hujjah. Artinya ya dalil, artinya landasan. Bahwasannya bi annaha, bahwasanya perkara-perkara yang ini adalah hujjah, adalah dalil untuk hukum syariat. Wa ghayru dzalika mimma sayati, dan hal-hal lain yang mimma sayati yang akan datang nanti dalam pembahasan yang berikutnya. Ma'ama yata'allaku bihi, dengan apa saja yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini penjelasan mengenai maksud dari ijmal dalam definisi usul fikih. Nah, lalu kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli membandingkan antara pembahasan fikih secara ijmal yang merupakan pembahasan usul fikih dan pembahasan fikih secara tafsil. Secara spesifik. Beliau menyatakan bi khilafi turuqihi, itu berbeda. Pembahasan usul fikih itu berbeda dengan turuqihi ala sabili tafsil, dengan metode fikih atau sumber fikih atau dalil fikih dari sudut pandang yang spesifik. Karena yang dibahas adalah langsung ke dalam ayat itu yang dibahas. Jadi permasalahan itu yang dibahas, sedangkan metodenya itu hanya sebagai metode penjelas. Ini melalui metodenya apa? Kalau tadi kan yang dibahas bukan dalilnya, yang dibahas adalah teorinya, terus kemudian menjadikan dalil dan masalah fikih sebagai contoh. Kalau di sini yang kedua adalah kita membahas bukan ininya dibahas usul fikih, kita bahas di bawahnya permasalahan fikihnya. Kita langsung masuk ke dalam satu teks, ke dalam satu ayat, kita langsung bahas di dalam ayat itu apa saja isinya. Nahu wa aqimus shalah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah. Kita langsung masuk ke dalam teks tersebut, lalu kemudian kita bahas. Di sini redaksinya redaksi apa? Perintah atau larangan? Oh, di sini ada aqimu. Aqimu itu fi'il amr. Berarti ini adalah perintah. Objek kajiannya, objek hukumnya adalah as-shalah.
Oh, berarti kita ini diperintahkan untuk sholat. Terus, aqimu, subjek hukumnya siapa? Perintah sholat itu diwajibkan untuk siapa aja? Dibahas lagi. Tuh, jadi kan dalam pembahasan dalil fikih secara spesifik, kita masuknya langsung ke dalam dalil itu dan kita preteli dalilnya. Dan itu yang menjadi fokus kajian kita. Kalau usul fikih tadi yang fokusnya adalah kita membahas mengenai amr. Tentang perintah, apa aja redaksi perintah, terus kemudian kalau misalkan perintah itu datang dengan redaksi seperti ini, maka bagaimana? Kalau ternyata ada dua dalil yang bertentangan, maka bagaimana? Itu yang dibahas dalam usul fikih. Sedang yang dibahas dalam fikih adalah ini. Dari kata wa aqimus shalah, nanti dipreteli secara detail, ini redaksinya apa, ternyata itu adalah perintah. Lalu kemudian, ini perintah aqimus shalah ini apakah lil wujub atau lin nadab? Dilihat lagi apakah ada dalil yang lain. Oh, ternyata ada, bahwasanya Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian dijebloskan ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka berkata kami dulu tidak sholat. Dari situ dipahami, oh berarti orang kalau nggak sholat bisa masuk neraka, berarti hukum sholat itu adalah wajib. Wa aqimus shalah di sini adalah perintahnya wajib. Jadi ya, begitulah perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Kalau di sini kita berkutat muter aja di sini. Begitu juga dengan ayat lain, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian sekali-kali mendekati zina. Dan juga membahas mengenai salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bati. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhaini, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah, ada riwayat tuh kan. Terus kemudian kita bahas, ini implikasi hukumnya apa? Oh, karena Rasul udah pernah salat di dalam Ka'bah, pertama berarti kita boleh salat dalam Ka'bah. Berarti salat di dalam Ka'bah itu sah. Berarti menghadap ke Ka'bah itu bagaimana? Kita kan kalau orang di luar Ka'bah kan ya menghadapnya ke Ka'bah. Tapi orang yang di dalam Ka'bah kan berarti berlawanan dengan orang yang ada di luar. Misalkan ini Ka'bah. Ketika orang-orang pada menghadap ke sini, dia di sini kan menghadapnya ke sana. Itu kan berarti bertolak belakang. Tapi dia sama dengan orang yang di sini gitu. Jadi bagaimana cara kiblatnya? Terus bagaimana kalau misalkan ternyata nanti pintunya kebuka, apakah sah atau enggak, dan semacamnya. Tapi permasalahannya yang kita bahas adalah berkutat di permasalahan itu. Terus, dan juga wal ijma' ala anna li bintil ibni as-sudus ma'al bintis sulbi. Dan membahas mengenai ijma' bahwasannya bintul ibn, cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan as-sudus. Anna libintil ibni as-sudusa. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan hak warisan sebanyak 1/6 ma'a bintis sulbi, dengan adanya anak perempuan. Jadi kalau ada seorang ya si mayat ini terus kemudian meninggalkan satu orang anak perempuan, dan sebenarnya dia punya anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya keburu meninggal. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini adalah mayat yang meninggal, terus kemudian dia memiliki anak laki-laki, anak perempuan, tapi ini keburu meninggal, terus ini kemudian meninggalkan perempuan. Misalkan seperti ini contohnya. Ya, kalau digambarkan kira-kira seperti ini, semoga jelas. Ini orang meninggal. Orang meninggal ini dia meninggalkan satu orang anak laki-laki dengan satu orang anak perempuan. Nah, tapi anak laki-lakinya ini keburu wafat. Hingga akhirnya ini yang di sini adalah anak cucunya, dan dia adalah perempuan. Dalam kasus ini, kalau misalkan dia nggak mati, dia nggak meninggal, kan berarti harta dibagi dua. Dia dapat, ini dapat. Tapi karena ini meninggal, masa ini nggak dapat gitu?
Padahal ini masih memiliki darah dari sini. Nah, hingga akhirnya para ulama sepakat bahwasanya dalam kasus ini si perempuan ini dia mendapatkan hak yaitu 1/6. Ini landasannya adalah ijma. Itu. Haitsu la 'asiba lahuma, karena tidak ada yang mendapatkan asobah di antara mereka. Kalau misalkan ada si anak laki-laki ada, dia kan mendapatkan asobah. Dia menjadi 2/1 nanti ininya. Tapi dalam kasus ini ya tidak ada yang mendapatkan asobah, jadi dia mendapatkan 1/6. Terus kemudian wa qiyasul aruzzi 'alal burri, dan kias beras terhadap albur, terhadap gandum. Fimtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din illa mislan bi mislin yadan biyadin. Jadi beras dikiaskan kepada gandum. Di zaman Rasul kan nggak ada beras, bukan nggak ada, tapi di dalam teks syariat yang biasa digunakan, dan memang berarti itu adalah yang digunakan oleh masyarakat Arab saat itu, saat syariat turun. Penjelasannya lebih banyak mengenai albur, mengenai gandum. Sedangkan penjelasan mengenai takaran beras itu jarang ditemukan. Ya, karena mungkin kalau orang timur bisa jadi makan beras, tapi orang sana mungkin beras itu mahal karena harus impor, gitulah kira-kira. Jadi lebih banyak gandum. Nah, di dalam syariat kebanyakan gandum, sedangkan kita yang makan sekarang di Indonesia khususnya itu adalah beras. Maka bagaimana? Nah, di sini qiyasul aruz 'alal bur. Beras dikiaskan kepada gandum dalam hal apa? Dalam hal larangan untuk barter. Bai'u ba'dihi bi ba'din. Dilarang barter antara beras dengan beras gitu. Ba'dihi bi ba'din, dengan beras satu dengan beras lain. Illa mislan bi mislin yadan biyadin, kecuali dengan dua syarat. Mislan bimislin berarti itu takarannya sama, ya dan biyadin artinya harus kontan. Jadi misalkan gini, teman-teman orang Padang, orang Sumatera Barat itu berasnya khas. Beras Sumatera Barat itu khas. Nah, terus kemudian orang ini dari Sumatera Barat dia merantau ke Bandung, terus kemudian di Bandung dia ya karena terpaksa makan beras Cianjur, terpaksa makan beras yang ada di Bandung, akhirnya dia makan itu. Tapi ternyata temennya baru datang dari Sumatera Barat, datang ke Bandung, dia tahu, wah dia ternyata bawa beras banyak. Nah, si orang yang pertama ini nuker, Pak, saya punya beras nih 1 kilo. Atau Pak, saya pengen beras Sumatera Barat dong gitu. Ini saya punya beras 2 kilo, beras Cianjur. Boleh nggak saya tukarkan dengan beras Sumatera Barat itu 1 kilo? Nah, ini dilarang karena aturannya jika sama-sama beras meskipun beda jenis, aturannya harus 2. Yang pertama harus mislan bimislin, yaitu serupa, sama beratnya, volumenya. Yang kedua harus ya dan biadin. Jadi kalau misalkan ingin barter antara beras Cianjur dengan beras Sumatera Barat itu, maka harus sama. Terserah mau harganya beda. Misalkan beras Cianjur kalau misalkan 1 kilo 11.000 atau 12.000. Terus ini beras Sumatera Barat karena emang dia jauh diimpornya, dibawanya dari Sumatera Barat hingga akhirnya harganya 15.000 sekilo. 12.000, 15.000 itu kan beda harga. Tapi kalau misalkan mau ditukarkan barter langsung antara beras dengan beras, maka syaratnya 2. Ya, beratnya harus sama dan harus kontan. Beda kasus kalau misalkan beras ini dijual dulu, lalu kemudian untuk membeli beras ini baru itu boleh. Itu. Nah, aturan tersebut kama rawahu Muslimun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus kemudian pembahasan fikih secara detail lagi adalah contohnya istishabut thaharah. Istishab itu kan artinya berjalannya hukum yang lama selama tidak terdapat
hal yang merubah hukum tersebut. Jadi ketika seseorang udah wudu, lalu kemudian selama tidak ada hal yang membatalkan wudu, itu berarti wudunya masih terus, dia masih punya wudu, dia masih dalam kondisi suci. Nah, wastishabut toharoh, maka berlakunya hukum toharoh dalam diri dia masih suci dari hadas. Liman syakka fi baqaiha, bagi orang yang ragu apakah dia masih tetap suci atau enggak. Selama yang membatalkan itu diragukan atau enggak, ya berarti dia masih berada dalam kondisi awal, yaitu suci. Nah, perkara-perkara yang tadi disebutkan dari waqimus shalah, dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis, terus kemudian dalil ijma, terus dalil qiyas di sini, terus kemudian di sini ada dalil istishab gitu. Nah, perkara-perkara yang disebut ini falaisat min usulil fiqh. Ini bukan pembahasan usul fikih, karena tadi saya katakan usul fikih membahasnya tema-tema utamanya yang besar-besarnya, garis besarnya aja. Sedangkan yang tadi kita bahas adalah praktek dari teori ini ke dalam fikih. Nah, itu adalah pembahasan fikih. Gitu. Jadi falaisat min usulil fiqhi wa in dzukira ba'duha, meskipun disebutkan sebagian dalam usul fikih itu fi kutubihi, di dalam kitab fikih, tamsilan sebagai suatu contoh. Gitu. Jadi ketika membahas fikih, lalu kemudian nanti di situ dituliskan dalil. Nah, ketika membahas mengenai dalil ini, di situ nanti ada teori usul fikih yang digunakan. Tapi ini adalah pembahasan mengenai fikih. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa kitab fikih, di sini ada kitab matan, di sini ada syarah, di sini ada hasyiah. Di dalam hasyiah seringkali di sini ada dalil, ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Meskipun ada dalil di sini, ada Quran, ijma, hadis, qiyas gitu, tapi ini pembahasannya kan pembahasan fikih, bukan pembahasan usul fikih. Ini adalah kitab Hasyiah Ibrahim Al-Baijuri ala Fathil Qarib. Nah gitu. Jadi itu yang pertama. Definisi usul fikih menurut Imam Haramain Al-Juwaini, yang pertama adalah usul fikih adalah metode fikih ala sabilil ijma, metode fikih atau dalil-dalil fikih secara global. Yang kedua adalah wa kaifiyatul istidlali biha. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan cara bagaimana berdalil dengan dalil-dalil tersebut. Kalau tadi kan ini dalil-dalilnya secara umum. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana metode memahami dalil tersebut. Bagaimana cara untuk mengambil atau berdalil dengan dalil tersebut. Ai bituruqil fiqhi, kan biha di sini ai bituruqil fiqhi itu. Bagaimana cara memahami atau mengambil hukum dari dalil fikih tersebut. Min haitsu tafsiliha. Dari sudut pandang secara spesifik. Inda ta'arudiha, ketika terdapat pertentangan antara satu dalil dengan yang lain. Seperti yang menjadi contoh, seperti ketika Ali bin Abi Thalib, beliau minum sambil berdiri. Terus padahal Rasulullah SAW itu berkata, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri, dilihatin sama orang-orang, terus Ali bin Abi Thalib bilang, ngapain kalian lihat saya? Sesungguhnya saya pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri, sebagaimana kalian melihat saya minum sambil berdiri. Dari situ kan ada dua dalil yang bertentangan. Satu, perkataan Rasul, bahwasannya la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan diantara kamu minum sambil berdiri. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib melihat bahwasanya Rasul pernah minum sambil berdiri. Dua pertentangan ini, maka bagaimana untuk cara mengkombinasikannya gitu. Nah, itulah inda ta'arudiha gitu. Ketika dalil itu saling bertentangan. Kenapa? Likauniha zonniyatan. Karena dia sifatnya adalah zonni. Ya, ketika ada dua dalil yang bertentangan kan akhirnya dua-duanya menjadi zonni. Mana? Kan nanti
ada qat'id dilala, ada zannid dilala gitu kira-kira. Ketika makna yang terkandung di sini akhirnya menjadi samar, mana yang benar. Di antara yang dibahas dalam kaifiyatul istidlal biha, dari cara memahami dalil itu, di antaranya adalah kaidah tentang taqdimul khas 'alal 'am. Ketika ada dua dalil, yang satu umum dan yang satu khusus, maka yang didahulukan adalah yang khusus. Yang umum ditakhsis dengan dalil yang khusus ini. Contohnya seperti dalam surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Hai orang-orang yang beriman, kalau misalkan kalian dipanggil di hari Jumat untuk salat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kepada zikir kepada Allah, yaitu salat Jumat, wa dzarul bait, dan tinggalkanlah jual beli. Di situ katanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Berarti laki-laki, perempuan juga masuk ke situ. Cuma ternyata di dalam hadis lain ada yang Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya sholat Jumat itu adalah wajib, hakun wajibun. Untuk siapa? Untuk semua orang yang sudah pernah mimpi. Maksudnya laki-laki berarti yang sudah pernah mimpi berarti orang yang sudah balik. Tapi kemudian Rasul menggunakan istisna di situ, kecuali ini, kecuali orang sakit, kecuali orang wanita, terus kemudian satu lagi kecuali budak. Nah, berarti meskipun mereka ini beriman, yang tiga ini, wanita beriman, budak beriman, orang sakit dia beriman, tapi kemudian dia dikeluarkan dari ya ayyuhalladzina amanu yang pertama. Karena kaidahnya ketika ada dalil khusus dan bertentangan dengan dalil umum, yang didahulukan adalah dalil khusus, hingga akhirnya dalil umumnya ngalah. Cakupan hukumnya yang kemudian dikurangi, dibatasi gitu. Atau wal muqayyad 'alal mutlaq, dan mendahulukan dalil yang muqayyad daripada dalil yang mutlak. Nanti kita akan membahas lebih detail mengenai bagaimana itu mutlak dan muqayyad. Karena ternyata bisa memunculkan perbedaan. Seperti teman-teman melihat surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman ketika dalam wudu Allah menyatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Dua tangan sampai ke siku. Tapi kalau ketika tayamum, Allah nggak bilang sampai mana. Allah cuma bilangnya wa aydikum minhu, dan tangan kamu. Gitu. Berarti ini kira-kira batasan untuk tayamum sampai mana? Nanti di situ bisa tiga pendapat. Ada yang tayamum di tangan itu segini atau segini. Itu pembahasan mutlak dan muqayyad kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wa ghairi dzalika, dan hal-hal yang lain. Nah, itu adalah yang kedua yang dibahas dalam usul fikih. Yang pertama dalilnya, yang kedua cara untuk memahami dalil tersebut. Yang ketiga dibahas di sini tidak disebutkan oleh Imam Haramain Al-Juwaini, tapi disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yaitu apa? Yaitu mengenai mujtahid. Siapa itu mujtahid, apa itu ijtihad, apa itu taklid, itu dibahas yang ketiga. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli berkata, wa kaifiyatul istidlal biha, dan metode atau cara untuk beristidlal, berdalil dengan dalil-dalil yang tadi, itu tajurru, itu mengarahkan kita ila sifati man yastadillu bihi. Itu mengarahkan kita kepada sifat-sifat orang yang yastadillu bihi, orang yang memiliki hak, memiliki otoritas untuk beristidlal dengan dalil-dalil tersebut. Wa huwal mujtahid, itu adalah mujtahid. Fahadhihi salasah, tiga hal ini apa? Dua yang disebutin sama Imam Haramain, satu yang disebutin oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maksudnya usul fikih isinya tiga. Yang pertama dalil fikih, yang kedua cara memahami dalil fikih, yang ketiga mengenai ijtihad. Tiga hal ini hiyal fannul musamma bi usulil fikhi. Itu adalah al-fan, itu adalah cabang ilmu. Al-fan, cabang ilmu. Al-musamma yang dinamai bi usulil fikh, dengan usulul fikh. Litawaqqufil fikhi alaihi,
karena fikih itu bergantung kepada ilmu ini. Tuh. Ini yang kita bahas mengenai definisi usul fikih dari sudut pandang ketika usul fikih menjadi suatu ilmu tersendiri. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan lain, yaitu mengenai tema-tema usul fikih itu apa aja. Nah, di sini beliau membahas secara detail. Wa abwabu usulil fiqhi, tema-tema atau bab-bab di dalam usul fikih itu apa aja? Yang pertama ada aqsamul kalam. Ada pembagian mengenai kalam, perkataan, ucapan. Karena usul fikih adalah selain pembahasan tentang dalil, pembahasan mengenai cara memahami dalil. Ketika membahas mengenai cara memahami dalil, maka yang dibahas adalah teori-teori kebahasaan yang berkaitan dengan cara menggunakan dalil. Maka di sini akan dibahas aqsamul kalam, dan kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Aqsamul kalam, pembagian mengenai atau klasifikasi mengenai redaksi kalam, pembicaraan. Terus kemudian ada juga al-amr, pembahasan mengenai perintah. Terus ada pembahasan mengenai an-nahyu, larangan. Terus pembahasan mengenai am, lafaz umum. Terus pembahasan mengenai al-khas, lafaz khusus. Terus wa yuzkaru fihi, dan disebutkan di dalam tema ini, tema apa? Tema dalam am dan khas itu ada pembahasan sedikit mengenai al-mutlaqu wal muqayyadu, tentang mutlak dan muqayyad. Memang di dalam kitab Waraqat ini pembahasan takhsis dengan taqyid itu digabungin, hanya dibahas sedikit aja gitu. Jadi tentang am dan khas dan mutlak dan muqayyad itu tidak dipisahkan secara ya enggak benar-benar dipisahin, tapi menggabung. Tapi nanti kita akan menjelaskan itu secara dipisahkan biar kita bisa membedakan antara am dan khas dengan mutlak dan muqayyad, sisi perbedaannya apa. Terus kemudian di antara abwabul fikih juga adalah al-mujmal, yaitu lafaz-lafaz yang global, yang global. Terus al-mubayyan, lafaz-lafaz yang udah spesifik. Terus kemudian ada az-zahir, itu mengenai lafaz dan makna. Apakah satu lafaz kadang-kadang digunakan untuk makna yang zahir. Contohnya makan, saya makan nasi. Tapi lafaz makan itu bisa digunakan untuk makna yang lain. Teman makan teman. Teman makan teman bukan berarti teman makan daging temannya, kan? Bukan. Terus kalian jangan makan harta haram. Apakah uang dimakan? Enggak. Tapi yang digunakan adalah kata makan. Itu. Nah, jadi kita akan membahas itu nanti mengenai hal tersebut. Terus kemudian wa fi ba'din nusakhi al-wal muawwal, ada di dalam nuskhah yang lain ada redaksi kata al-muawwal di bagian sini. Karena ada al-zahir, terus kemudian ada al-muawwal. Jadi pasangan-pasangannya am, khos, mutlak, muqayyad, mujam, mubayyan, zahir, muawwal, gitu pasangan-pasangannya. Zahir itu yang maknanya jelas, sedangkan muawwal itu yang maknanya ditakwilkan. Wasayati, dan pembahasan itu akan datang. Terus kemudian kita akan membahas mengenai wal af'al, pembahasan mengenai af'alur rasul yang tadi disinggung sedikit di depan. Terus wan nasikh wal mansukh, kita juga akan membahas mengenai konsep nasikh dan mansukh. Terus kita membahas mengenai al-ijma'. Kita membahas mengenai al-akhbar. Al-akhbar itu berarti sunnah. Enggak cuma sunnah, karena di dalamnya nanti ada riwayat, asar dari sahabat. Maka masuknya ke dalam al-akhbar. Digunakan redaksi akhbar. Terus kemudian wal qiyas. Pembahasan mengenai qiyas. Terus di sini nyempil juga ada al-hazru wal ibahah. Tentang pengharaman dan pembolehan, atau tentang halal dan haram. Yang mana kalau untuk pasnya dua tema ini masuknya ke dalam al-amr dan nahi, atau paling enggak masuknya setelah pembahasan amr dan nahi. Tapi Imam Haramain memasukkan itu di agak ke belakang. Terus ada juga pembahasan mengenai tartibul adillah, urutan dalil. Apakah dalil yang pertama digunakan apa, terus kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Nah, itu tartibul adillah. Terus kemudian akan membahas mengenai sifatul mufti wal mustafti,
wa ahkamul mujtahidin. Ini adalah bagian yang ketiga tadi yang saya bilang. Membahas mengenai sifatul mufti. Karakteristik seorang mufti itu harusnya seperti apa. Terus kemudian mustafti. Mustafti itu apa? Nah, karakteristik seorang mustafti itu seperti apa? Apa yang membedakan antara mustafti dengan mufti? Terus di sini ada pembahasan mengenai ijtihad dan taklid. Boleh nggak taklid? Taklid itu hukumnya apa? Nanti masuk ke dalam sini, apa hukumnya bermazhab? Rasul cuma satu, Quran cuma satu, hadis juga udah terbukukan. Kenapa kok jadi banyak mazhab? Kalian perbandingan mazhab, kenapa mazhab jadi banyak? Ngapain juga mazhab itu dibanding-bandingin? Gitu. Nah, kita akan bahas di situ. Nah, ini pembahasan mengenai tema-tema usul fikih. Lalu kita masuk ke dalam tema yang pertama yang dibahas dalam kitab Waraqat ini adalah aqsamul kalam. Aqsamul kalam ini sebagian akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang akan datang juga akan dibahas mengenai al-haqiqah wal majaz. Tuh. Beliau berkata, "Fa amma aqsamul kalam." Sedangkan bab pertama mengenai aqsamul kalam, mengenai klasifikasi tentang kalam, tentang ucapan. Maka fa aqallu, maka paling sedikit ma yatarakkabu minhul kalam, paling sedikit jumlah apa kata-kata. Ma di sini kata ganti untuk kata. Kata yang paling sedikit hingga akhirnya yatarakkabu minhul kalam, hingga akhirnya suatu kalimat itu bisa lengkap, bisa kalau dalam nahwu itu menjadi jumlah mufidah gitu. Itu minimal ismani, ada dua isim. Seperti Zaidun qaimun. Seperti si Zaid berdiri. Kita kan udah langsung paham, itu berarti jumlah mufidah. Ini kan pembahasan nahwu, tapi ada di bahasan usul fikih ya. Karena salah satu pembahasan usul fikih adalah pembahasan tentang kebahasaan. Contohnya Zaidun qaimun atau Muhammadun Rasulullah, tapi itu udah 3 huruf. Muhammadun mahirun, itu kan 2 kata gitu. Au ismun wa fi'lun, isim dan fi'il, kata dan juga kata kerja. Contohnya qoma Zaidun. Jadi emang tradisi dari dulu Zaid yang paling banyak tersebut di dalam kitab sampai sekarang. Udah Zaid disuruh berdiri, terus jalasa Zaidun, qa'ada Zaidun, terus doroba Zaidun amron, Zaid lagi. Padahal bisa Muhammadun, padahal bisa. Nah, qoma Zaidun, seperti qoma itu kan fiil, terus Zaidun itu adalah isim. Dari situ udah paham. Terus au fi'lun wa harfun, atau paling sedikit juga bisa fiil dan juga harf. Contohnya ma qoma, dia tidak berdiri gitu. Hal qoma Zaidun, ma qoma, dia tidak berdiri. Ma di sini artinya tidak. Kalau antum sudah mempelajari harf, ya mempelajari nahwu dan mempelajari harf, kata ma di sini dengan ma di sini artinya beda. Padahal sama-sama ma. Pembahasan ini detailnya dalam nahwu. Dari mana kita bisa membedakan antara ma ini dengan ma ini? Yaitu dari siyakul kalam. Kita semakin lama kita mempelajari bahasa, kita bisa memahami konteks bicara. Kata ini digunakan dalam konteks ini berarti maknanya apa? Sebenarnya bahasa Sunda juga seperti itu, bahasa Jawa juga seperti itu, bahasa Indonesia juga ada. Cuma teman-teman bisa mencari sendiri kira-kira satu kata yang memiliki makna yang berbeda dan digunakan dalam konteks yang berbeda. Nah, seperti ini. Nanti silahkan pikirkan kira-kira dalam bahasa Sunda itu apa, dalam bahasa Jawa itu apa. Kalau dalam bahasa Sunda contohnya tawis. Ya, badai ditawis sabaraha, itu artinya mau ditawar berapa. Kalau Pak punten iya ditawis heula, tanda tangan dulu. Tawis artinya bisa menawarkan atau tawar, bisa artinya tanda tangan, gitulah. Jadi ma koma di sini ada harf tidak berdiri. Ma itu adalah harf, terus koma itu fi'il. Terus asbatahu ba'duhum walam ya'ud ad-dhamir fi qama ar-raji ila Zaid. Masalan li'adami zuhurihi. Nah, asbatahu ba'duhum, sebagian ulama
Sebagian ulama mencukupkan dengan ini, menyatakan ma koma doang itu benar sebagai satu jumlah mufidah, sebagai satu kalimat yang lengkap. Meskipun walam yu'addu dhamir, meskipun dhamir pelaku koma ini siapa? Tidak berdiri. Siapa yang berdiri? Si Zaid. Meskipun dhamir fi koma itu tidak dihitung. Menurut dhamirnya itu roji ila Zaid masalan. Jadi meskipun ma koma sebenarnya dalam kata koma itu adalah dhamir, ada satu kata yang dimasukin ke dalam koma di situ. Tapi itu nggak disebutin. Kenapa? Li adami zuhurihi, karena dia nggak kelihatan. Nah, wal jumhuru, sedangkan jumhur mayoritas ulama ahli bahasa menyatakan ala addihi kalimatan, menyebutkan bahwasanya dhamir ini yang seharusnya ada di dalam sini itu menjadi satu kata tersendiri. Jadi meskipun di situ ma koma di sini kelihatannya cuma dua kata ma dengan koma, ma artinya tidak, koma artinya berdiri, sebenarnya ada dhamir di situ. Si yang berdiri siapa? Yaitu Zaid. Menurut jumhur, meskipun tulisannya ma koma, tapi di situ ada tiga kata ma koma Zaidun yang ada di dalam kata koma. Tuh. Sedangkan menurut sebagian ulama, misalkan dua ini cukup, yang koma nggak usah, yang Zaid yang ada di dalam sini nggak usah disebutin. Au ismun wa harfun, atau minimal ada satu isim dan satu huruf. Wadzalika fin nida, dan itu dalam konteks panggilan, memanggil gitu. Contohnya ya Zaid, hey Zaid, ya itu untuk memanggil, ya itu satu, dia adalah harfun nida, terus kemudian Zaid itu adalah isim. Gitu. Jadi dengan ya Zaid, hey Zaid itu udah cukup. Wa in kana makna, meskipun makna dari ya Zaid itu artinya adalah ad'u ai unadi Zaidan, saya manggil, atau saya ad'u dan unadi itu sama. Ad'u itu kalau dekat, unadi itu kalau jauh. Memanggil Zaid. Tuh. Jadi kalimat yang lengkap, satu kalimat yang lengkap itu minimal terdiri dari dua komposisi. Baik dua itu isim, dua-duanya isim, atau satu isim satu fiil, atau fiil dengan haraf, atau isim dengan haraf. Itu kira-kira. Lalu kemudian dibahas lagi, al-kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khobarin wa istikhbarin. Kalimat itu bisa diklasifikasikan juga menjadi 4. Apa? Yang pertama amr, perintah. Yang kedua adalah nahi, yaitu larangan. Nahwu contohnya kum. Kalau ada kata nahwu itu bukan ilmu nahwu, tapi di sini adalah contoh. Kum. Contohnya kum, berdirilah, atau la taqud, atau jangan duduk. Amrnya itu adalah kum, terus nahi adalah la taqud. Yang ketiga adalah khobar. Contohnya jaa Zaidun. Terus kemudian yang keempat adalah istikhbar atau istifham, pertanyaan. Wa huwa istifham, kan? Nahwu hal qama Zaidun? Fayuqalu la, na'am. Nah, pembagian kalimat di sini bisa diistilahkan dengan al-insya dengan al-khobar. Al-insya itu definisinya adalah suatu kata yang tidak memiliki kemungkinan benar atau salah. Itu namanya insya. Sedangkan khobar itu adalah satu kata atau kalimat yang memungkinkan dia itu benar atau salah. Itu namanya khobar. Contohnya, tadi malam saya sholat subuh jamaah di masjid. Itu insya atau khobar? Itu khobar. Karena bisa jadi saya bohong. Saya cuma bilang saya sholat di masjid padahal enggak. Itu adalah khobar. Sedangkan insya apa? Insya itu nggak bisa kita lihat ini benar atau bohong. Contohnya, berdiri kamu. Saya nyuruh kamu berdiri kan? Berdiri kamu. Dari kata berdiri kamu, apakah itu bohong atau benar?
kita nggak bisa lihat itunya karena emang nggak ada sisi benar atau bohongnya. Paling yang terlihat adalah sisi serius atau enggak, itu doang. Tapi itu nggak menjadi permasalahan dalam pembahasan ini. Jangan ada di antara kalian yang tidak mengumpulkan catatan. Itu kan larangan. Apakah dari larangan itu ada sisi benar atau bohongnya? Enggak, karena yaitu insya. Nah, gitulah. Terus yang ketiga adalah istighbar. Pertanyaan yang akan dijawab ya atau tidak. Ya, pertanyaan. Nah, amar dan nahi itu adalah insya. Terus yang khobar ya adalah khobar. Tuh. Terus pembagian selanjutnya al-kalamu aidon wayan qasimul kalamu aidon ila tamannin. Kalam juga bisa diklasifikasikan kepada beberapa lain sesuai dengan tujuannya atau bentuknya. Di sini tamannin itu harapan. Ada satu kata yang merupakan kata harapan. Contohnya laita syababu ya'udu. Laita di sini artinya andai saja. Tapi andai saja mengandaikan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Andai saja masa muda itu kembali. Orang udah tua, udah nyeri cangkeng, berdiri udah susah, udah tidak menarik lagi. Dia merindukan masa mudanya, hingga akhirnya dia berkata, laita syababu ya'ud. Andai saja masa mudaku bisa kembali. Nah, itu namanya tamannin. Wa'arodin. Dan juga kalimat bisa diklasifikasikan kepada arod, penawaran. Allah tanzilu indana, maukah kamu bertamu ke rumahku, gitu kira-kira. Wa qasamin, dan juga perkataan bisa diklasifikasikan menjadi qasam, yaitu sumpah. Contohnya wallahi la af'alanna kaza, demi Allah saya mau melakukan kaza, melakukan ini. Wallahinya itu adalah sumpah, kalimat qasam. Saya bersumpah demi Allah saya akan melaksanakan hal ini. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini dari definisi usul fikih usul fikih sebagai suatu bangunan keilmuan, suatu cabang ilmu tersendiri. Bahwasanya dia terdiri dari bahwasanya usul fikih itu intinya 3. Yang pertama dalil fikih, yang kedua metode memahami fikih, dalil fikih, yang kedua metode memahami dalil, dan yang ketiga pembahasan mengenai ijtihad. Kita juga sudah membahas mengenai apa saja bab-bab usul fikih. Terus kemudian kita langsung masuk ke dalam pembahasan aqsamul kalam yang pertama yang ada di halaman ke-5 ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai aqsamul kalam tapi lebih detail lagi mengenai pembahasan tentang hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz cukup panjang, 1 halaman lebih ditulis di dalam artikel saya ini. Terus kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai amar, sigoh, terus kemudian kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar, terus subjek hukum di dalam amar, dan masih panjang. Baik teman-teman, kira-kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari belajar, dari niat belajar kita yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.